Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum menyampaikan materi kita hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Nah, dari beberapa siswa masih ada yang belum mengumpulkan tugas seni budaya. Untuk yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan ya, masih Ibu tunggu ya untuk tugas-tugasnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi keunikan gerak tari tradisional. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Keunikan gerak tari tradisional. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan berbagai keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Yang kedua, mempraktikkan peragaan berbagai keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Pengertian tari. Tari adalah ungkapan ekspresi perasaan manusia yang diubah oleh imajinasi dan dibentuk dalam wujud media gerak sehingga menjadi wujud gerak simbolis sebagai ungkapan koreografis. Jenis-jenis dan keunikan tari tradisional. Tari tradisional merupakan sebuah tarian yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun serta berpedoman luas dan berpijak pada adat istiadat setempat. Tari tradisional juga dapat diartikan sebagai tarian yang terdapat pada masyarakat tertentu dan menjadi budaya masyarakat yang bernilai magis. Jenis-jenis tari tradisional. Yang pertama ada tari klasik, kemudian ada tari rakyat atau folk klasik. Yang ketiga, tari kreasi baru. Keunikan tari tradisional, dan yang terakhir keunikan gerak tari tradisional. Jenis-jenis tari tradisional. Yang pertama ada tari klasik. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Tari klasik memiliki aturan yang mengikat dalam penyajiannya. Nah, standarisasi dari tari klasik berbentuk akibat beberapa hal. Yang pertama, mengandung nilai estetis dan nilai artistik yang tinggi dan segala sesuatunya dipersiapkan agar tarian benar-benar sempurna. Yang kedua, perjalanan tumbuhnya sangat panjang sehingga mengkristal dan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki aturan baku yang tidak bisa diubah atau dihilangkan atas kesepakatannya. Yang B, tari rakyat atau folk klasik. Tari rakyat adalah jenis tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, hidup dan berkembang sejak zaman primitif dan diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Ciri-ciri khas dari tari rakyat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, kental dengan nuansa sosial. Yang kedua, merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, memiliki gerak, rias, dan kostum sederhana. Tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru adalah tari klasik yang mengalami perubahan aransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Ciri-ciri dari tari kreasi baru adalah yang pertama, terbentuk dari jenis tari tradisional dengan inovasi. Yang kedua, terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring.
Yang ketiga, properti yang digunakan lebih modern. Keunikan tari tradisional. Nah, keunikan tari seni dapat dilihat dari unsur-unsur tarinya. Salah satunya adalah yang pertama, adanya keselarasan antara gerak dan anggota badan yang satu dengan anggota badan yang lain. Yang kedua, adanya keselarasan antara gerak dan irama. Yang ketiga, adanya penghayatan, pengungkapan dan ekspresi ragam gerak. Yang keempat, penataan tata rias dan busana. Yang kelima, penggunaan alat untuk melakukan gerak tari. Yang keenam, penguasaan ruang pentas. Yang ketujuh, penggunaan bentuk bola lantai. Nah, ini adalah contoh dari beberapa tari. Yang pertama ada tari saman dengan keunikannya. Kemudian tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Tari kecak memiliki keunikan, yaitu karena tidak mengandalkan instrumen alat musik untuk mengiringi tarian, melainkan paduan suara para penarinya. Nah, irama bunyi cak 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 ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu paduan yang sangat harmonis, diselingi dengan beberapa aksen dan ucapan-ucapan lainnya. Nah, para penari yang membunyikan suara cak-cak-cak tersebut biasanya bertelanjang dada dan hanya mengenakan kain bermotif kotak-kotak seperti papan catur yang melingkari pinggang mereka. Ada juga namanya tari saman. Tari saman dari Aceh, salah satu tarian yang unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan-gerakan lainnya seperti gerak badan, kepala, dan posisi badan. Keunikan lainnya terlihat dari posisi duduk para penari dan goyangan badan yang dihentakkan ke kiri atau ke kanan ketika syair-syair dilakukan. Nah, bentuk penyajian tari tradisional. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal, yang kedua tari berpasangan. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok terbagi menjadi dua, tari kerucut tunggal dan tari kerucut ganda. Nah, untuk tari tunggal adalah perwujudan koreografi yang khas dan ditarikan oleh seorang penari. Nah, tingkat kerumitannya mengungkapkan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk tari lainnya. Tari berpasangan adalah tari yang isi gambaran tariannya mengisahkan tentang dua orang tokoh dan nama tariannya pun diberi dari nama kedua tokohnya, seperti Sri Kandi Mustakaweni dan sebagainya. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan berdua dan sebagian gerakannya berlainan satu sama lain, tetapi antara penari merupakan satu kepaduan yang disebut dengan duet. Tari kelompok, yang pertama ada kerucut tunggal. Nah, tari kelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari satu orang penari dengan gerakan-gerakan yang seragam. Untuk memenuhi keseragaman gerak, maka akan terjadi penyederhanaan gerak atau sudah ditata sedemikian rupa sehingga tingkat kerumitannya tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Kerucut tunggal. Desain dramatik kerucut tunggal artinya dalam satu pertunjukan tari hanya ada satu titik klimaks kemudian menurun. Yang kedua, kerucut ganda. Pada desain kerucut ganda, saat pertunjukan terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Contoh paling terkenal adalah cerita Matah Ali yang bersumber pada gerak tari gaya Mangkunegara. Nah, demikian pembahasan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.